Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang IT and we will focus about two topik ya untuk pembahasan hari ini. First about template of Microsoft Excel and then the second is about analyze the data. Oke, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas about database, right? Nah, di database yang sudah pernah kita bahas, itu kan kita sudah membahas tentang ini, friend. Sudah membahas tentang query. Nah, query itu Ustadz sedikit ulas ya. Jadi ada beberapa step ya. Nah, query ini adalah mekanisme bagaimana kita akan mempresentasikan sebuah data. Jadi, misal data kita itu yang sudah kita buat database di Excel itu kan panjang, friend ya. Panjang datanya, ke sampingnya itu panjang. Nah, ketika kita akan mempresentasikan, otomatis not all of the data will show. Jadi tergantung kebutuhan kita itu mau dipakai buat apa, friend. Jadi not all the data ya. Jadi tidak data yang ada di tabel tidak semuanya ditampilkan. Nah, di bagian database kita sudah membahas tentang query gitu kan. Nah, untuk Excel gitu kan itu beda bahasanya, friend. Tapi secara function is same with query. Jadi di Excel itu kita kenal dengan namanya pivot. Nah, pivot inilah yang akan kita pakai untuk menganalisa sebuah data yang akan kita presentasikan. So, ini ya. Kalau untuk template data kayaknya nanti kita bahas, Ustadz akan balik aja. Nah, so analisa data itu kita pakai untuk pivot tabel ya. Yang Ustadz maksud adalah pivot tabel. Pivot tabel. Nah, fungsi dari pivot tabel itu sendiri seperti ini, friend. Pertama itu ya resume, analyze, explore, and presentation the data. Dan ini tidak ada bedanya dengan query ketika kita belajar database. And then the second is manipulasi layout, friend. Jadi tampilannya itu kita bisa sesuaikan. Balik lagi ke basicnya adalah data apa yang akan kita pakai. Nah, ini kita bisa manipulasi, friend. Apakah hanya beberapa kolom atau more than 3 kolom yang kita pakai. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan data apa yang akan kita pakai untuk dipresentasikan, kemudian di-analyze, di-explore sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini adalah fungsi dari pivot tabel, teman-teman sekalian ya. Jadi tidak ada bedanya ketika kita belajar about yang di bagian database itu query. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan selanjutnya ketika kita membahas pivot table and then we know the function of pivot table adalah seperti ini. So, pertanyaan selanjutnya adalah how to analyze data using pivot table, right? Nah, sebelum kita masuk ke pivot table, so hal yang paling utama adalah we must have the data, right? Kita harus punya data agar kita langsung bisa praktis. Nah, di bagian awal database kita sudah try untuk convert from the form become table, right? Dan itu sudah kalian submit ke Savannah e-learning. Nah, today or this week we will use the table untuk kita pakai sebagai bahan praktis. Nah, bagaimana cara menyiapkan tabelnya? Seperti ini, friend ya.
Nah, ini adalah contoh tabel yang beberapa waktu yang lalu you have create and then you have submit to Shavana e-learning. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. There are 5 tabel, but we will use only one tabel for this practice. Nah, di bagian main table ya, tabel utamanya ini yang akan kita pakai. Kita abaikan dulu tabel-tabel yang lain. We will fokus di main tabel. Nah, akan lebih pas teman sekalian. Kita akan mengisi dulu ya. Fill the data first. Nah, datanya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Ustadz minta kalian untuk menyiapkan around 20 row. Jadi ada 20 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita siapkan terlebih dahulu sekitar 20 gitu kan. Datanya bisa fiktif, friend. Jadi tidak harus real ya. Ini Ustadz asal nembak aja sama ini, kemudian nicknya, nomor kakaknya, tempat tanggalnya. Tapi Ustadz minta di sini ada beberapa ketentuan ya, friend ya. Ustadz tadi kan minta 20 ya kalau nggak salah. Nah, untuk kelas yang sudah Ustadz pernah minta untuk mengisi data berarti dipakai. Tapi kalau yang belum mengisi atau belum memberikan data di tabel ini, nah coba kalian buat ketentuan seperti ini ya. Wait, Ustadz berarti cek di sini. Kita akan ke sini. Nah, ketentuan untuk ini, friend ya, ketentuan untuk tempat lahir ya. Nah, usahakan seperti ini untuk Jakarta. Itu tadi kan ada 20 ya. Jakarta itu sebanyak 10. Oke. Kemudian Jakarta 5 deh. Kemudian Tangerang ini buat ada 10, berarti sudah 15. Oke, kemudian mana lagi? Bogor deh. Bogor ini berarti sebanyak 5. Oke, jadi terserah kalian nanti menempatkan tempat lahirnya ini dimanapun, boleh acak, boleh urut. Yang penting ketentuannya seperti ini. Nah, Jakarta ada 5, Tangerang there are 10, and then Bogor 5. Jadi nanti totalnya there are 20. Nah, oke. Selanjutnya teman sekalian, kalau kita sudah mengerjakan atau sudah mengisi seperti ini, langkah berikutnya adalah baru kita bisa action to practice about pivot table. Nah, bagaimana caranya teman sekalian? Silakan diperhatikan ya. First kita coba siapkan tempatnya terlebih dahulu. Tempatnya maksudnya tempat untuk meletakkan pivot tabel. Kalian bisa klik tanda plus here. Nah, akan ada sheet baru here. Nah, ini kita berikan nama baru aja, pivot seperti ini. Oke. Next, kita seleksi semuanya, friend ya. Seleksi semuanya. Ini anggap ada 20 lah, gitu kan. Kemudian go to insert tab here. Nah, this is the pivot table. Kita klik. Oke, yang perlu kalian perhatikan adalah select table here kita sudah seleksi di awal, jadi tidak usah dirubah-rubah. Kemudian tempat untuk meletakkan pivot tabelnya. Nah, tadi kan Ustadz minta kalian untuk bikin tab here ya, bikin di bawah ini. Nah, kita akan letakkan di worksheet yang sudah ada. Ya. Tidak usah bikin file baru, cukup file yang ada kita pakai. Kemudian klik location here. And then klik
pivot. Oke, kita sudah klik, udah muncul di sini. Kemudian kita perluas lagi. Kemudian oke. Kok salah, friend? Apa ini? Oh iya, friend, lupa. Ada yang terlewat. Oke, kita seleksi dulu ya. Kemudian insert, pivot. Apa yang terlewat tadi? Di sini yang terlewat, friend. Nah, kita klik here. Nah, iya. Di sini. And then kita lebarkan lagi. And then okay. Nah, disinilah letak pivot tabel yang akan kita pergunakan atau sebagai tempat untuk mempresentasikan data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, nah seperti Ustadz sampaikan di awal bahwa not all of the data yang akan kita pakai atau kita show ke bagian pivot ini sesuai dengan kebutuhan kita, friend. Nah, misal study case-nya itu adalah kita akan mengetahui, ingin memunculkan atau menganalisa berapa jumlah orang yang tinggal di daerah atau yang tempat kelahirannya itu ada di Tangerang, gitu kan. Nah, so kita akan klik namanya, and then maybe gender is okay. Nah, kita fokusnya tadi kan di sini, friend, tempat lahir ya. Nah, so jadi akan terlihat seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, kita tidak terlalu memperlebar pembahasan sampai semua pivot tabel ini selesai, tapi kita akan fokus di analisa datanya. Oke, tadi kasusnya seperti ini. Katakanlah tempat lahir ini tetap, kemudian kita akan mengadakan, misal katakanlah kalau di Savana itu kan ada bagian GA yang akan memutuskan menyaring jumlah siswa yang alamatnya itu berdekatan, gitu ya. Nah, katakanlah kita asumsikan itu adalah dia tidak berpindah atau tidak pindah dari tempat lahirnya. Nah, so yang kita butuhkan jarak antara sekolah dengan rumah itu kan harus seragam, friend ya. Harus seragam. Kalau mencar-mencar jadi nanti repot di aplikasinya. Nah, kita asumsikan tidak berpindah, maka kita membutuhkan data yang namanya tempat tinggal atau alamat. Nah, kalau kita ingin melihat berapa jumlah siswa yang ada di Tangerang misal, so kita klik this one, and then klik here yang segitiga terbalik ini, friend. Nah, kita akan mempertahankan yang tadi penuh request kita adalah yang ada tinggal di Tangerang, how many student, right? Nah, so kita akan nonaktifkan Jakarta and Bogor sehingga yang muncul only Tangerang. Nah, kalau di Ustadz karena hanya ada satu, maka yang muncul only one, gitu kan. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti kan ini datanya Ustadz tadi only how many rows? Nggak sampai 10, right? Nggak sampai 10 datanya. Kalau datanya ini kita sudah ratusan, gitu kan. Kalau dihitung manual, itu pasti akan repot, friend. Nah, ketika kita menggunakan pivot tabel seperti ini, gitu kan, maka kita only filter, kemudian kita mengaktifkan tempat sesuai dengan apa yang kita inginkan datanya. Nah, seperti itu teman sekalian untuk melihat atau untuk menganalisa data dengan menggunakan pivot tabel.
Untuk kebutuhan yang lain, insya Allah kita akan bahas ya. Ini baru permulaan ketika kita belajar about pivot table. Oke, teman sekalian. So, now tugas kalian adalah ini sudah friend ya. Kalau misal ada kelas yang belum belum mengisi tabel atau belum membuat data, maka tugas pertamanya adalah membuat data terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua tugasnya adalah kalau sudah, maka tugas berikutnya adalah create pivot table. Nah, yang ditampilkan apa Ustadz? Yang ditampilkan adalah pertama name and tempat lahir. Oke, sama kayak Ustadz tadi aja. Name and tempat lahir. Nah, silakan dibuat pivot tabelnya teman sekalian. Kemudian setelah selesai kalian bisa submit ke Savana e-learning. Oke, silahkan dikerjakan my student. I think that's all untuk tahap awal kita menggunakan pivot table. Jangan lupa difahami, kemudian dipraktekkan videonya, kemudian dikerjakan tugasnya. Thank you very much. See you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.